Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda yang kami hormati, kemudian anak-anakku sekalian yang kami cintai ya, dan yang kami hormati Bu Kepala Sekolah TKIT Permata Hati, Ustazah Uswatun Hasanah, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Asy-Syamil Batang, Bapak Ali Fahrudin, Ustazah semua yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan ya. Di kesempatan yang baik ini, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita tidak bertatap muka, tapi kita bertatap hati, Allah masih karuniakan kesempatan, kesehatan, iman dan Islam, kita bisa bertemu dalam acara open house TKIT Permata Hati Batang tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dan berkahnya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, Allah senantiasa menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka ya setelah PPKM darurat ini. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda sekalian, Ustadz Ustadzah, Bapak Ali Fahrudin, dan anak-anakku yang kami cintai, marilah untuk menambah keberkahan dalam acara ini. Mari kita baca suratul Fatihah sebagai acara pembukaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah dalam berikan kelancaran dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Ervanka Raja dari kelas B3. Apakah Ananda Ervanka Raja sudah siap? Sudah siap sayang? Oh iya, silahkan. Kami persilahkan. Ini dengan irama nada kiroati ya. Metode terbaru dari TKIT Permata Hati. Monggo, Mas Raja kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa innahu taba wa la
Walladina la yashaduna jura wa idza maru bil-lagwi maru kirama. Walladina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha dumman wa umyana. Walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum wa sawfa yakunu lizama. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari sekarang sudah naik kelas B3 ya, insya Allah nanti ada pengumumannya. Alhamdulillah ayah bunda sekalian yang kami hormati dan anak-anakku yang kami cintai, tadi sudah dibacakan Al-Quran ya. Mas Raja itu dulu 1 tahunnya di masa pandemi di TKIT, dan subhanallah walaupun dalam kondisi pandemi mungkin dengan pembelajaran online dan offline juga, alhamdulillah Ananda Raja mampu mencapai tahapan bisa membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Jadi sebenarnya pandemi itu bukan sebuah halangan untuk menjadi maju. Maka ya bunda sekalian, mari bersama kami, bersama-sama nanti dalam pembelajaran 1 tahun ke depan, mungkin juga sampai 2 tahun ke depan, kita yakin kita pasti bisa mencapai prestasi yang terbaik untuk anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya, mohon maaf tadi ada ralat acara nih. Nanti ada sambutan kepala TKID, kemudian sambutan ketua yayasan, kemudian taujih doanya nanti oleh Ustadz Hanif LCMA, dan dilanjutkan penjelasan KBM, kemudian sama perkenalan ustadzah. Selanjutnya adalah penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala TKID Permata Batang, yang untuk tahun ini ada ustadzah baru ya, yang dari dulunya wali kelas kita naik ke jadi kepala sekolah ya, karena ini nanti yang akan disampaikan oleh, kami perkenalkan, kepala sekolah TKID Permata Batang terbaru, yang ini newcomer, tapi sebenarnya orang lama sih. Kami persilakan Ustazah Uswatun Hasanah SPDI untuk mati meeting. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana tak henti-hentinya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita dipertemukan dalam
kegiatan Open House TKIT Permata Hati. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih dan solihah, seperti tadi yang dikatakan Us Adin ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Uswatun Hasanah. Ya. Kalau di sekolah biasa dipanggil Usatun. Amanah terbaru di sekolah ini ya saya sebagai kepala TKIT Permata Hati Batang. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan yaitu ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar TKIT Permata Hati Batang ini. Kami ucapkan jazakumullah kepada ayah bunda yang telah mempercayakan kepada kami untuk menjadi partner panjenengan semua dalam mendidik putra-putri ayah bunda sekalian. Semoga kami senantiasa bisa memberikan layanan terbaik kepada putra-putri panjenengan pada khususnya, kemudian layanan juga yang terbaik kepada ayah bunda sekalian. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada tahun ajaran kali ini yaitu tahun kedua, ya, tahun kedua di masa pandemi, yang mana suasananya sangat berbeda dengan suasana tahun ajaran baru sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau pada tahun sebelum-sebelumnya, ketika tahun ajaran baru anak-anak diantar ke sekolah, gitu ya, kita sambut di sekolah dengan meriah, dengan harapan anak-anak akan betah, akan enjoy, akan senang ya sekolah di TKIT Permata Hati ini. Namun pada tahun ini ya, kita masih bertemu secara virtual. Namun semua ini demi menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua di masa pandemi ini. Kemudian ayah bunda yang kami hormati, kami selaku seluruh pendidik yang berada di TKIT Permata Hati ini, kami bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan dalam mendidik putra-putri yang telah diamanahkan kepada kami agar lebih baik lagi, lebih efektif, kemudian lebih tepat sasaran, sehingga tujuan dalam pembentukan karakter di TKIT Permata Hati ini bisa tercapai. Tentunya kami mengajak kepada ayah bunda sekalian untuk bersama-sama melaksanakannya. Kita saling bahu-membahu, kita saling memberikan masukan yang membangun untuk tercapainya pembentukan karakter yang kita inginkan. Jadi kerjasama yang baik, komunikasi yang efektif yang sangat kami nantikan. Kemudian dunia anak itu dunia salah satunya mereka sifatnya meniru gitu ya. Nah, oleh karena itu selain kita mengajak, ya, tentulah kita harus memberikan keteladanan yang baik kepada putra-putri kita, ya, agar pembentukan karakter itu betul-betul bisa kita capai seperti apa yang kita inginkan. Ibarat kita menginginkan sebuah taman yang cantik, mungkin pada awalnya kita harus mengumpulkan tanaman-tanaman itu. Ketika kita sudah mendapatkannya, tentu kita akan merawatnya, kita akan menjaganya, ya, kita akan memberikan yang terbaik agar taman yang kita inginkan betul-betul bisa tercapai. Seperti itu pun ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang berkarakter Qur'ani. Mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik untuk sama-sama mendidik putra-putri kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari sambutan yang saya sampaikan. Apabila ada salah ucap, salah sikap, kami mohon maaf.
Afanikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Atun atau Ustazah Uswatun Hasanah. Dan sekali lagi kami tekankan ayah bunda sekalian, mari kita bergandengan tangan ya, karena dalam suasana pandemi ini pembelajaran tidak akan berhasil kalau hanya ustazah saja yang memberikan tangannya. Mari sambut dengan tangan ayah bunda sekalian, dalam artian ini sebuah kerjasama gitu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, karena sudah terbukti salah satunya Mas Afan Karaja berhasil mencapai tahapan Anda bisa membaca Al-Quran dengan baik walaupun dengan metode online dan offline. Nah itu sekali lagi kami mohon kedepannya kerjasama ayah bunda sekalian dan anak-anakku yang kami cintai ya, kita pasti bisa belajar penuh optimis dan mencapai hasil yang luar biasa karena kita bekerja sama. Kemudian selanjutnya sampailah kita pada acara sambutan Ketua Yayasan Asyamil Batak yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Fahrudin SSIT. Pada Bapak Ali Fahrudin SSIT, monggo room kami persilahkan. Matur nuwun Ustazah, saya bisa share screen saja? Ya, boleh, monggo. Belum diizinkan, ini masih belum bisa dari host. Ya. Monggo host Afi. Sampun Pak Ustadz. Dalam? Sampun. Sampun. Sampun, oke. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan, para orang tua, siswa-siswi TKIT Permata Hati Batang, ayah bunda semuanya yang berbahagia, anak-anakku semuanya, siswa-siswi TKIT Permata Hati Batang. Syukur alhamdulillah, walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehormatan acara ini dan ayah bunda dan anak-anakku semuanya dalam kondisi yang terbaik, kondisi sehat walafiat, sehingga bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Yang kami hormati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di TKIT Permata Hati, Ustazah Uswatun Hasanah selaku Kepala TKIT Permata Hati Batang. Barakallah kepada Ustazah Uswatun Hasanah di tahun ajaran ini memulai
untuk mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah TKIT Permata Hati Batang. Ustadz, Ustazah semuanya yang mengikuti kegiatan open house di kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah nanti di pertemuan ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita, Ustadz Abdul Hanif, LCMA, bagaimana kemudian kita menyikapi kondisi yang semacam ini. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang kami hormati, serta ustadz-ustadzah sekalian yang berbahagia, di kesempatan ini saya menyampaikan barokallah, selamat bergabung kepada ayah bunda, anak-anakku sekalian di keluarga besar TKIT Permata Hati Batang. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh kita semuanya dan disampaikan oleh pembawa acara, disampaikan oleh kepala sekolah, kita bersama-sama untuk melaksanakan amanah kita sebagai orang tua, melaksanakan amanah untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak kita. Dan sahabat-sahabat kami, guru-guru, ustadz-ustadzah di TKIT melaksanakan amanah yang sudah dipercayakan oleh ayah bunda, bapak ibu semuanya. Sehingga ketika semua kita menyadari bahwa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan peran kita, baik sebagai orang tua, sebagai pendidik di sekolah, sebagai tenaga kependidikan, itu sejatinya adalah dalam rangka melaksanakan amanah kita. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, tentu yang menjadi hal utama sebagaimana yang diamanatkan di dalam amanah yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, disampaikan bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pendidikan di masa pandemi ini, ada dua hal yang mesti kemudian menjadi prioritas bersama. Yang pertama, ayah bunda dan ustadz-ustadzah sekalian, yang pertama adalah terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Semuanya, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini menjadi satu prioritas kita di dalam menetapkan apakah proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, akan kita lakukan secara pertemuan tatap muka, ataukah pembelajaran jarak jauh, atau kita akan melaksanakannya secara, istilah sekarang itu adalah blended learning. Pembelajaran kombinasi. Ada yang datang ke sekolahan, maka bisa dilakukan secara pembelajaran tatap muka secara terbatas, tapi ada juga yang kemudian mengikutinya secara online, secara daring, secara pembelajaran jarak jauh. Tapi prinsip kesehatan dan keselamatan ini menjadi sesuatu yang prioritas. Yang kedua, ayah bunda dan sahabat-sahabat semuanya, yang kedua adalah kita tetap
memprioritaskan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dari peserta didik kita, anak-anak kita. Memastikan bahwa penanaman karakter, penumbuhan karakter-karakter positif, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan secara karakter itu harus kemudian bisa dirasakan oleh anak-anak didik kita. Dan tentunya penanaman karakter ini tidak bisa selamanya dilakukan secara online. Harus ada sentuhan-sentuhan dari pendidik, dari orang tua, dari kita, orang-orang dewasa di dalam menanam karakter positif itu. Makanya kemudian ayah bunda, para orang tua siswa yang mulia, Bapak Ibu semuanya punya hak penuh untuk memberikan izin, untuk menentukan pilihan apakah pendidikan putra-putri kita akan dilaksanakan secara tatap muka terbatas ataukah secara pembelajaran jarak jauh. Tentu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di kondisi saat ini, di masa PPKM darurat ini, semua pelaksanaan tatap muka tidak boleh dilaksanakan sampai tanggal 20 Juli 2021 ini. Nah, setelah itu seperti apa? Setelah itu kita akan melihat, akan menunggu arahan dari pemerintah terkait dengan proses pendidikan anak-anak kita semuanya. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa potensi yang kita miliki di jaringan Islam, jaringan sekolah Islam terpadu ini, jaringan sekolah Islam terpadu JSIT yang kita berada di dalamnya, bahwa sekolah Islam terpadu termasuk di dalamnya adalah TKIT Permata Hati, nanti ada SDIT Permata Hati, ada KPIT Permata Hati. Ini masuk di dalam jaringan sekolah Islam terpadu yang dikoordinatori, yang kemudian dilakukan penyamaan visi dan persepsi di bawah pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kementerian Agama. Karena tidak semua sekolah di bawah jaringan sekolah Islam terpadu ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi juga ada sekolah-sekolah yang kemudian dia berada di bawah monitoring dan pengawasan Kementerian Agama. Sekolah kita, TKIT Permata Hati, berada di bawah izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada potensi yang harus kita kembangkan berikutnya adalah yang pertama, bahwa karakter dan budaya disiplin ini menjadi satu potensi besar yang kemudian ini harus kemudian menjadi sesuatu yang bisa dan mampu kita optimalkan di dalam menciptakan sekolah yang sehat, sekolah yang aman bagi peserta didik kita, bagi para pendidik, dan bagi para masyarakat sekitarnya. Nah, karakter dan budaya disiplin ini harus dicontohkan oleh kita, orang-orang dewasa, para pendidik, orang tua, dan keluarga besar di TKIT Permata Hati ini. Artinya, dalam melaksanakan protokol kesehatan,
baik kita sebagai pendidik, sebagai pengurus yayasan, sebagai orang tua, maka tentu protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah kita ikuti sebagaimana mestinya. Terkait dengan penggunaan masker ketika dalam pertemuan tatap muka, kemudian menjaga jarak, sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun. Itu semua harus kita disiplinkan. Untuk apa? Untuk kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini terkait dengan karakter atau potensi karakter dan budaya disiplin. Yang kedua, lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian kultur religius di dalam pembiasaan ibadah maupun pembiasaan tilawah. Dan yang keempat adalah kerjasama sekolah dan orang tua. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, di awal tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, oleh pembawa acara bahwa mendidik putra-putri kita butuh sinergi, butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Tidak bisa kemudian orang tua pasrah bongkoan saja kepada sekolah. Atau kemudian sekolah menuntut sesuatu yang berat di dalam pendidikan putra-putri kita di masa pandemi seperti ini, yang waktunya sebagian besarnya dilaksanakan di rumah. Sehingga perlu kemudian ada komunikasi. Tidak perlu kemudian ada saling menyalahkan. Kami orang tua sudah memberikan pembayaran sekolah yang tepat waktu, yang sesuai dengan ketentuan, maka kemudian sekolah harus melaksanakan yang kami minta semuanya. Masa bodoh sekolah, itu tidak. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan input, kita memberikan masukan kepada sekolah, dan sekolah memberikan feedback, memberikan umpan balik, memberikan informasi perkembangan pendidikan putra-putri kita semuanya. Nah, dengan kerjasama yang terjalin kuat ini, mudah-mudahan pendidikan putra-putri kita di sekolah yang kita cintai ini bisa kita laksanakan secara baik, dan kita semua memastikan bahwa hak pendidikan anak-anak kita bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, yang terakhir, ini sebagai langkah yang bisa kita lakukan di dalam melaksanakan dan menciptakan pembelajaran yang aman, yang sehat, yang nyaman. Yang pertama tentu pembelajaran yang kita lakukan nanti, jika akan kita lakukan secara tatap muka, harus ada izin dari Diknas atau Dikbud dan izin dari orang tua tentunya. Arahan dari pemerintah serta izin dari orang tua menjadi sesuatu yang mutlak. Pihak yayasan melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah dan apa yang menjadi izin dari orang tua di dalam proses pendidikan putra-putri kita. Yang berikutnya adalah antisipasi berkembangnya pandemi ini dengan munculnya klaster-klaster baru. Maka tidak menutup kemungkinan kemudian pemerintah memberhentikan atau menutup pembelajaran tatap muka seperti yang sekarang ini dilakukan dengan kebijakan PPKM darurat. Maka antisipasi ini kemudian kita harus memiliki langkah yang taktis, yang solutif, yang kemudian menjadi alternatif kita di dalam memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putri kita. Ada monitoring yang terus-menerus dilakukan oleh pihak sekolah, oleh orang tua, kemudian juga oleh tim kesehatan.
baik kerjasama kita dengan puskesmas yang menaungi sekolah kita, ataupun dengan orang tua wali murid yang beliau sebagai tenaga kesehatan di dinas kesehatan, di rumah sakit, atau di puskesmas. Monitoring ini harus selalu kita lakukan. Harus selalu kita lakukan. Di sekolah, di rumah terhadap anak-anak kita, kemudian di sekitar sekolah dan rumah. Yang berikutnya adalah proaktif di dalam mengupayakan vaksinasi guru dan siswa. Alhamdulillah, sebagian besar dari guru-guru kami, tenaga pendidik kami, di TKIT Permata Hati sudah dilakukan vaksinasi 2 kali, 2 tahap. Hanya beberapa orang yang belum karena kondisinya memang tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi, karena saat itu akan dilakukan vaksinasi, pada saat akan dilakukan vaksinasi masih dalam kondisi sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ustaz-ustazah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 langkah utama ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Kami selaku penyelenggara di yayasan ini dan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di sekolah, para tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah harus senantiasa memperhatikan ini. Orang tua, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya pun memberikan input, memberikan masukan, memberikan feedback untuk terciptanya proses pendidikan, pembelajaran yang sehat dan nyaman bagi anak-anak kita. Bagian yang paling akhir yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini adalah kita semuanya harus mampu melihat bahwa kondisi seperti ini adalah menjadi sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ambil hikmahnya. Karena tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang sia-sia. Kita renungkan satu ayat di dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Sesungguhnya Maha Suci Engkau, dan lindungilah kami semua dari azab neraka. Beberapa hikmah yang kemudian bisa kita ambil adalah kita mampu mempersiapkan sistem pembelajaran secara tadi, blended learning. Pembelajaran secara kombinasi dengan online dan dengan tatap muka. Dan ini bisa kita lakukan apakah nanti di masa-masa normal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi normal kembali kepada kita semuanya. Dan juga kita mampu melakukan digitalisasi di dalam pengelolaan dan pemberian pelayanan. Komunikasi yang lebih baik dengan sarana komunikasi online yang ada. Seharusnya kemudian dengan semakin banyaknya platform digital yang tersedia, maka proses pembelajaran, proses pendidikan itu tidak terkendala. Nah, Ayah, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, mudah-mudahan banyak hikmah besar lagi yang kemudian mampu kita ungkap, mampu kita pelajari di dalam masa pandemi semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua di dalam melakukan dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita di TKIT Permata Hati dan di sekolah-sekolah yang lainnya. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan
ini menjadi motivasi bagi kita selaku orang tua, selaku pendidik, tenaga pendidikan, dan kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan keberkahan bagi kita sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan ayah bunda semuanya untuk pendidikan putra-putri kita di TKIT Permata Hati. Mohon support, mohon dukungan untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik dan ditingkatkan kualitas-kualitas di masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengaturkan terima kasih jazakallah khair kepada Pak Ali Fahrudin selaku Ketua Yayasan As-Samil Batang yang telah memberikan kami semangat ya, memberikan support terbaiknya. Dan satu hal pelajaran dari tadi surat Ali Imran, bahwa sesungguhnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Kita akan melakukan pembelajaran daring. Ini menunjukkan bahwa umat Islam banyak sekali mengalami kemajuan yang sangat pesat. Itu hitungannya tidak hanya jam, tapi per detik umat Islam selalu berubah dengan cepat, dengan perubahan yang sangat cepat. Itu artinya bahwa tanda-tanda umat Islam akan memimpin dunia itu pasti akan tercapai. Allahu Akbar. Nah, oke. Untuk lebih bersemangat kembali ya ayah bunda sekalian dan anak-anakku yang kami cintai, ada taujih satu lagi dan nanti akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Abdul Hanif LCMA. Apakah sudah memasuki ruang room meeting? Oke, sampun Ustadz. Monggo, room kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Hanif LCMA. Ini perwakilan dari LPP nggih. Nggih, monggo. Kami persilakan. Ya, kepada Ustadz Abdul Hanif LCMA untuk memberikan semangat ya Ustadz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi taufiqihi tatanazzalul barakat. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ali Fahrudin selaku Ketua Yayasan As-Syamil, kemudian Ibu Kepala TKIT Permata Hati Batang, serta dipertemukan walaupun lewat tatap layar ini. Mudah-mudahan sekali berikan kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa kemudian memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga juga terlimpah kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi bahwa kita semuanya insya Allah satu yang kemudian menjadi cita-cita kita bersama adalah diantaranya bahwa kita itu kemudian mempunyai keluarga di mana kehidupan keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang enak, keluarga yang senang, keluarga yang harmonis begitu ya. Nah ini ternyata ayah bunda yang berbahagia, kalau kita lihat satu penjelasan bahwa dikatakan
Ketika kita ingin punya kehidupan yang baik, kehidupan yang enak, kehidupan yang dirindukan oleh semua orang, ada 3 syarat di sana. Yang pertama dikatakan, walau annal insana tafaqqaha fid-din. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang akan hidupnya itu hidup dengan penuh ketenangan adalah orang-orang yang kemudian mau tafaqquh fid-din, mau mempelajari tentang berbagai hal tentang permasalahan agama. Kemudian yang kedua dikatakan wa waqafa 'inda hududih, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang kemudian dia dalam kehidupannya senantiasa atas dasar rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini boleh, silahkan bisa dikerjakan. Kalau ini tidak boleh, maka itu kemudian tidak dikerjakan. Dan yang ketiga, orang yang akan bahagia siapa adalah waqtafa atharar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrin min umuri hayati. Orang-orang yang yakin dengan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam segala urusan-urusan kehidupannya. Ya. Maka 3 orang itulah yang kemudian dikatakan la'asya mutmainnan murtahal bal. Orang itu adalah orang yang akan hidup dengan penuh mutmainnah, penuh dengan ketenangan. Begitu juga murtahul bal, bahwa perasaannya adalah perasaan yang sangat enjoy, sangat luar biasa. Ayah bunda yang berbahagia, berangkat dari situlah maka kemudian kita bersama-sama di TKIT Permata Hati ini juga dalam rangka itu semuanya. Kita pilihkan buat putra-putri kita adalah pendidikan terbaik, karena saya yakin insya Allah di TKIT Permata Hatilah diantaranya kemudian yang ketiga tadi, waqtafa atharar Rasul, di situ insya Allah akan terbentuk putra-putri kita mengikuti pendidikan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ayah bunda yang berbahagia, maka kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam mentarbiyah anak-anak beliau, putri-putri beliau, dalam mentarbiyah kemudian cucu-cucu beliau, beliau adalah contoh yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan juga. Ya. Maka diantaranya kalau kita baca-baca dari pendidikan ala Rasulullah SAW, Rasulullah yang pertama adalah terutama ini buat anak-anak yang masih kecil, ya. Yang diperhatikan pertama oleh kita semuanya, oleh ayah bunda, oleh ustadz-ustadzah adalah taufiri kafatil ihtiyajat. Ya. Jadi memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan anak itu adalah termasuk hal yang paling prinsip. Dalam hal ini sekali lagi ihtiyajat jismiyah wan nafsiyah. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmani yang barangkali sering kemudian kita perhatikan, ya, kebutuhan kesehatannya, kebutuhan mungkin perlengkapan sekolah dan sebagainya. Akan tetapi juga ada satu kebutuhan yang ini jangan sampai terlupakan oleh ayah bunda semuanya, adalah ihtiyajat nafsiyah, kebutuhan batin buat anak-anak kita. Jadi anak-anak kita nyaman, anak-anak kita senang, ya, anak-anak kita merasa diperhatikan, itu termasuk kebutuhan-kebutuhan asasi, kebutuhan-kebutuhan pokok yang jangan sampai kemudian kita lupakan. Karena sekali lagi ayah bunda, yang ingin kita capai adalah kehidupan yang menyenangkan, tentunya diawali dari itu semuanya. Jangan sampai gara-gara pingin, ya, mencapai kehidupan yang baik kemudian kita melalaikan dengan alasan sibuk kerja dan sebagainya. Jangan sampai. Bolehlah kemudian kita bekerja
Tapi ada porsi-porsi tertentu, ada waktu-waktu tertentu untuk kita membersamai putra-putri kita semuanya. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak itu, ya. Setelah tadi beberapa kebutuhan prinsip itu terpenuhi, maka kemudian bagi anak-anak usia TK khususnya adalah mengenalkan tentang mabadiul Islam. Ya. Mengenalkan tentang prinsip-prinsip Islam. Ini adalah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau mungkin bahasanya adalah mendidik gaya Rasulullah SAW, ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika anak-anak, ya, masih usia PAUD TK ini adalah mengenalkan prinsip-prinsip Islam. Minimal ada 4 hal, ya. Ada 4 hal yang prinsip. Yang pertama tentang permasalahan, ya, sahihul aqidah, ya, tentang akidah yang benar, diajarkan bagaimana tentang kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah tentang tilawatul Quran, ya. Kemudian yang keempat adalah tentang sholat, dan yang keempatnya adalah at-ta'awud ala lubsil hijab, bagaimana membiasakan anak-anak kita, putra-putri kita khususnya yang putri untuk berpakaian yang rapi, yang syar'i. Ini di antara prinsip-prinsip yang paling mendasar. Dan insya Allah, ya, tidak salah kita memilihkan putra-putri kita di TKIT Permata Hati, karena 4 hal itu juga masuk insya Allah di program-program pembelajaran di TKIT Permata Hati, tentang permasalahan akidah, tentang permasalahan tilawatul Quran, ya. Tadi kita saksikan bersama hasilnya, diantaranya, ya, ada yang siswa TK baru masuk TKB, ya, sudah bisa membaca Al-Quran dengan luar biasa. Kemudian berikutnya bagaimana melatih anak-anak kita mengenalkan tentang sholat, kemudian juga tentang berpakaian yang rapi dan baik dan sopan. Ini prinsip-prinsip tentang mabadiul Islam, di antara yang perlu kemudian kita kenalkan, karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Ayah bunda yang berbahagia, baru kemudian ketika anak mungkin nanti sudah masuk di TKB begitu, ya, adalah, ya, penambahan berikutnya bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam tarbiyatul aulad kepada putra-putrinya, di antaranya idza kaburat qalilan wajaba ala walidayha ayu'allimaha. Bagaimana kemudian ketika anak itu mulai tumbuh besar, maka ada kewajiban-kewajiban orang tua yang kemudian memulai untuk memberikan kepadanya, kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya, yaitu terkait dengan permasalahan hak-hak atau yang harus dia kerjakan. Di antaranya misalkan kalau kita lihat yang pertama adalah tentang huququllah, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kita Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ada huququl walidaini, hak-hak untuk kedua orang tua, atau bagaimana seharusnya anak-anak itu bersikap kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya seperti apa. Ya. Baru kemudian ada huququl akharin, hak-hak orang lain, bagaimana anak-anak kita bisa kemudian berinteraksi dengan saudara-saudaranya, dengan yang lebih tua usianya, dengan yang lebih muda usianya seperti apa. Nah, ini kemudian juga ada penanaman di situ. Begitu juga tentang husnul khuluq, ya, tentang akhlak-akhlak yang baik, tentang akhlak-akhlak yang terpuji, ya, wa husnul tasarrufi
syatta al-umur, begitu juga kemudian interaksi dalam segala halnya tentunya adalah interaksi yang baik dan benar. Ayah bunda yang berbahagia, itu 3 poin besar kalau kita lihat cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anaknya, mendidik putra-putrinya, mendidik orang-orang terdekatnya, dan insya Allah kalau kita lihat di TKIT Permata Hati, mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi pilihan tepat kita buat ayah bunda, buat bapak ibu yang berbahagia, dan tentunya tadi kemudian mari kita sinkronkan bersama bagaimana tadi yang sudah disampaikan untuk kemudian mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang terbaik. Ayah bunda yang berbahagia, dapat diambil kesimpulan bahwa kemudian ternyata investasi terbesar kita adalah investasi ketika kemudian kita bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salehah. Itu yang kemudian harus menjadi prinsip dasar kita semuanya. Jadi bukan orang yang investasinya terbanyak adalah investasi emasnya luar biasa atau investasi harta bendanya begitu banyaknya. Bukan seperti itu. Investasi paling berharga buat kita sejatinya adalah investasi mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Ayah bunda yang berbahagia, barangkali itu sedikit taujih, sedikit nasihat-nasihat buat kita bersama insya Allah sebagai pengantar kita semuanya memasuki di TKIT ini. Harapan besar kita sekali lagi mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, dan jangan lupa yang terakhir senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Demikian, kurang lebihnya maaf. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakallah khair. Terima kasih kepada Ustadz Hanif RCMA yang telah memberikan taujih. Kemudian ini doanya ya Ustadz ya, gimana? Oh gitu. Baik, langsung doa aja. Yeah. Baik, ayah bunda yang berbahagia, mari jenak kita tundukkan hati-hati kita ketengadahkan kedua tangan kita, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang menjadi harapan kita, cita-cita kita dipermudah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lantunkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mumtahinan illa najahtah wa la maridan illa syafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمور مؤسساتنا، اللهم أصلح أمور مدرستنا يا رب العالمين.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian aku lakukan hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas dibacakannya doa tadi ya. Ayah bunda sekalian, doa tadi mengantarkan putra-putri ayah bunda sekalian untuk menjadi calon-calon pemimpin dunia. Apakah ayah bunda sekalian sudah siap? Siap ya? Oke. Nah, setelah tadi ada 3 sambutan, yaitu dari Kepala TKIT Permata Hati, kemudian dari Ketua Yayasan, kemudian dari LPP Permata Hati ya, SIT Permata Hati, maka tidak lengkap rasanya kita hanya mendengarkan acuan-acuan saja tanpa panduan. Setelah ini akan dipaparkan penjelasan KBM, sekaligus nanti ayah bunda sekalian serta anak-anakku yang kami cintai akan dikenalkan sekalian dengan partner-partnernya, dengan sahabat-sahabatnya di TKIT Permata Hati. Kami akan berusaha dengan maksimal bersama-sama mengantarkan putra-putri panjenengan semua untuk menjadi calon-calon pemimpin dunia yang akan menaklukkan, yang akan menjayakan Islam ini berkibar di seluruh dunia. Oke, selanjutnya adalah penjelasan KBM. Nanti akan dilanjutkan dengan perkenalan Ustazah ya. Ini yang akan dipandu langsung oleh Ustazah Aton ya. Monggo. Ustazah Aton ya nanti akan tampil kembali untuk memberikan penjelasan KBM. Ini ada format PDF-nya. Nanti ayah bunda sekalian jangan khawatir, kita akan share tapi setelah acara open house virtual ini selesai. Ya, selamat datang kembali Ustazah Aton. Bersua kembali. Monggo. Panduan yang tepat, cepat, dan dinamis untuk para calon-calon pemimpin dunia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anak yang salih-salihah, kami akan membacakan mulai dari visi misi, kemudian tata tertib, dan terakhir nanti perkenalan dari para asatid yang ada di TKIT. Baik, saya akan share screen ya. Buku panduan orang tua TKIT Permata Hati Batang ya. Sudah kami buatkan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua yaitu terkait visi dan misi. Jadi TKIT Permata Hati Batang dengan visi terbentuknya generasi robbani yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter Qur'ani. Kemudian dari visi kami jabarkan di misi TKIT yang pertama yaitu membimbing pembentukan keimanan dan akhlak Qur'ani pada diri anak. Kemudian yang kedua mengajarkan anak tentang pengetahuan akademik sesuai kebijakan kurikulum yang sistematik dan terpadu. Jadi
kurikulum yang ada di TKIT itu perpaduan antara dinas dan JSIT. Jadi kurikulumnya ada 2. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan jiwa kemandirian dan tanggung jawab pada diri anak dengan penyiapan keterampilan hidup yang tepat. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang sinergis antara institusi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka optimalisasi proses dan hasil pendidikan. Itu untuk visi dan misi. Kemudian SKL, standar kompetensi kelulusan. Jadi anak lulus dari TKIT diharapkan memiliki 7 standar kompetensi kelulusannya. Yang pertama yaitu akidah yang lurus, kemudian yang kedua ibadah yang benar, yang ketiga berkepribadian matang dan akhlak yang mulia, kemudian yang keempat bersungguh-sungguh, disiplin dan mengendalikan diri, kemudian membaca, memahami, menghafal Al-Quran, yang keenam wawasan luas, dan yang terakhir sehat, bugar, dan wirausaha. Itu 7 standar kelulusan TKIT Permata Hati. Nah, adapun kegiatannya, ketika KBM tatap muka, sebelum ada pandemi ini, jadi KBM yang berjalan yaitu menggunakan sentra. Ada sentra bahan alam, ada sentra balok, kemudian peran, imtak, dan sentra persiapan. Kemudian ada juga ekstrakurikuler, mohon maaf, yaitu ada rebana, ada tahfidz, mewarnai, craft, ini khusus untuk TKB, kemudian juga teater. Kemudian ada juga kegiatan opening tema, karena untuk pendidikan PAUD itu kita menggunakan tema sesuai kurikulum dari dinas. Nah, setiap pergantian tema kita ada kegiatan opening tema. Kemudian ada PHBN, yaitu peringatan Hari Besar Nasional, PHBI, peringatan Hari Besar Islam, dan penanaman karakter yang dilakukan setiap pagi kepada anak-anak. Adapun kegiatan saat online, yaitu selama pandemi ini, yang pertama yaitu ada pembelajaran melalui Zoom Meeting. Jadi pembelajaran melalui Zoom Meeting ini dilakukan di tiap kelas. Satu kelas Zoom Meeting bersama untuk membahas tema yang sedang diajarkan. Kemudian mengaji lewat video call WA. Ini per individu. Insya Allah untuk video call ini dilaksanakan 3 kali dalam 1 pekan. Kalau Zoom pembelajaran itu dalam 1 pekan dilaksanakan 1 kali. Kemudian ada opening tema, insya Allah itu dengan YouTube streaming ya. Itu kalau pas opening tema. Kemudian selanjutnya, ini kegiatan harian. Jadi ini kegiatan sewaktu non-pandemi. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis, Ananda berangkat jam 7.30 dan pulang jam 11. Dengan rincian, pagi hari mereka ada kegiatan pagi ceria, kemudian doa bersama, dilanjutkan mengaji, hafalan, dan penanaman karakter, kemudian dilanjutkan sentra. Jadi sentra ini nanti pergantian kelas. Setiap anak nanti akan diajar oleh semua ustadzah karena tiap sentra gurunya akan bergantian gitu ya. Setelah sentra selesai, anak-anak akan cuci tangan, doa makan, dilanjutkan istirahat, dan sebelum pulang ada permainan calistung. Itu di hari Senin sampai Kamis. Kemudian di hari Jumat dan Sabtu, anak-anak pulang jam 10, jam masuk sama, yaitu 7:30. Untuk hari Jumat ada kegiatan pagi ceria dan doa, kemudian dilanjutkan mengaji, murojaah, praktek wudhu dan sholat, kemudian anak-anak cuci tangan, doa makan, kemudian pulang. Kemudian di hari Sabtu, ada pagi ceria, kemudian dilanjutkan senam, praktek wudhu dan sholat,
kemudian ada, mohon maaf, ini lupa dicantumkan, jadi di jam 9, jam 10 itu ada ekstrakurikuler. Ini kegiatan sewaktu sebelum pandemi. Kemudian ada tata tertib yang berlaku di TKIT Permata Hati. Yang pertama terkait dengan pembayaran sekolah. Jadi pembayaran biaya sekolah sebaiknya dilakukan oleh orang tua atau wali murid melalui transfer bank, yaitu dengan nama Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia, yakni Bank Muamalat ya, dengan nomor rekening 51500031100, dan untuk bukti pembayaran bisa dikirimkan oleh ayah bunda ke WA Usdini selaku TU TKIT. Kemudian pembayaran juga bisa langsung ke bagian administrasi sekolah pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 12. Yang ketiga, siswa harus sudah melunasi pembayaran sekolah paling lambat tanggal 10 setiap bulan, kecuali ada ketentuan lain. Kemudian bagi orang tua, mohon untuk selalu update informasi dengan selalu online, baik di WhatsApp di masing-masing grup kelasnya. Kemudian melakukan pendampingan kepada putra-putrinya selama belajar dari rumah. Kemudian memfasilitasi anak dengan bahan-bahan dan peralatan yang ada dari rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses belajar. Kemudian mohon orang tua untuk mendokumentasikan kegiatan anak selama belajar dari rumah ya, melalui WA, baik itu dalam bentuk foto, video, ataupun voice note. Kemudian mengkomunikasikan perkembangan anak selama belajar dari rumah kepada ustadz atau ustadzah wali kelas ataupun pendampingnya. Kemudian mendampingi anak untuk terbiasa melaksanakan pembiasaan Islami seperti sholat, mengaji, berdoa sebelum melakukan aktivitas, mengucapkan salam sebelum masuk rumah, mengucapkan kalimat thayyibah seperti hamdalah, istighfar, dan lain-lain. Jadi pembiasaan ini sangat penting ya. Kemudian keteladanan dari orang tua ya, contoh konkret dari kita selaku orang tua juga sangat dibutuhkan oleh anak kita. Kemudian informasi pembelajaran tatap muka, kalau nanti dari pemerintah sudah membolehkan, insya Allah akan ada informasi lewat grup kelas. Selanjutnya tata tertib siswa TKIT. Yang pertama tentang seragam. Hari Senin anak-anak jadwalnya memakai seragam oranye dan putih. Kemudian hari Selasa menggunakan ungu. Hari Rabu baju muslim ya, baju koko atau muslimah bebas. Jadi bukan baju bebas yang biasa Anda pakai untuk pergi main atau jalan-jalan, tapi kita biasakan mereka di hari Rabu pakainya bebasnya muslim atau muslimah. Kemudian hari Kamis, anak-anak seragam batik. Hari Jumatnya baju seragam putih. Kemudian hari Sabtu ada seragam olahraga. Ini waktu belajar seperti tadi yang sudah terterang ya. Jadi hari Senin sampai Kamis pukul 7.30 sampai 11, dan hari Jumat dan Sabtu jam 7:30 sampai jam 10. Nah, adapun ketika nanti kita masih daring ya, KBM yang kita lakukan seperti tadi yang saya sampaikan, Zoom 1 kali dalam 1 pekan, kemudian mengaji secara individu via video call ya, video call WA, insya Allah 1 minggu 3 kali. Ini tata tertib siswa ketika di sekolah. Yang pertama, siswa membawa pakaian ganti dan air minum setiap hari. Siswa membawa perlengkapan sholat untuk anak putri mukena dan sajadah, anak putra sarung peci dan sajadah. Kemudian siswa membawa sikat gigi dan pasta gigi. Yang keempat,
siswa membawa sandal jepit. Dan yang kelima, siswa berpenampilan dengan rambut pendek dan rapi, tidak model rockabilly. Jadi kayak jalan apa itu kalau istilahnya jalan kutu atau apa ya yang model sekarang itu tidak disarankan. Kemudian yang keempat yaitu tata tertib siswa ketika di rumah. Yang pertama, menghormati bapak, ibu, atau orang yang lebih tua di dalam rumah. Kemudian senantiasa menjaga kebersihan dalam dan lingkungan sekitar rumah. 3, saling membantu menyelesaikan tugas rumah sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Yang keempat, tidak boleh tidur larut malam. Yang kelima, pada jam belajar, anak melaksanakan kegiatan yang telah diberikan ustadz atau ustadzah melalui WA dan melihat video pembelajaran online dari ustadzah lewat link YouTube yang nanti akan di-share oleh ustadz-ustadzah. Kemudian yang keenam, anak mengikuti aturan yang ada di rumah, terutama mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang ketujuh, menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku sopan dan sewajarnya. Kemudian saling menyayangi di antara anggota keluarga dan tidak membiasakan bertengkar. Yang ke-9, merapikan kamar tidur masing-masing setelah bangun tidur. Yang ke-10, meletakkan sepatu di rak sepatu dan baju kotor di tempat baju kotor, sehingga tidak menumpuk dan mengganggu keindahan. Yang ke-11, meletakkan barang sesuai tempatnya masing-masing, agar anggota keluarga tidak bingung mencari saat membutuhkannya. Ini untuk pembagian kelompok ya. Barangkali nanti ada yang belum tercantum. Keluarga A1 ini dengan nama keluarga Abu Bakar As-Siddiq, wali kelas Uswi Narsih, atau biasa disebut dipanggil Uswin, dengan guru pendamping Us Anissa. Yaitu ada Mas Ashrul, Dahrian, Adiba, Hafiz, Mesa, Biba, Kaira, Kimi, Raka, Najwa, Queen, Zahira, Zivana, Adia Tama, Sauki, Al-Ghifari, Maryam, Ali, Nabhan, Saka, dan Adifa. Kemudian kelas B2 dengan A2 ya, dengan wali kelas Us Afi dengan guru pendamping Us Adin, yaitu ada Mas Abrisam, Ahza, Saci, Arvino, Ayub, Zakira, Fairel, Haki, Friza, Inara, Milan, Zafran, Naya, Sahnas, Aira, Fawas, Syakir, Nisrina, Ubed, Fawas, dan Askar. Kemudian kelas A3, keluarga Utsman bin Affan dengan wali kelas Us Hanifah dan guru pendamping Us Evi. Ada Mas Abid, Aisyah, Daniel, Alisa, Kalin, Gozi, Akbar, Raihan, Nadif, Kiran, Raisa, Royan, Salman, dan Nika, Ibrahim, Meka, Nabil, Winara, Syakira, Sauki. Jadi pembagian kelompok itu kami bagikan sesuai dengan usia Ananda. Ini untuk kelas TKB, ya, ada kelas keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas dengan guru pendamping Us Hirna dan wali kelas Us Umi. Kemudian B2 keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, kok sama? Oh maaf, ini salah ketik. Us Inayah dan Us Rani sebagai pendamping. Ini belum diganti semua, mohon maaf ya. Kelas B3 dengan wali kelas Us Ratna dengan guru pendamping Us Dias, dan kelas B4 keluarga Abdurrahman bin Auf yaitu dengan wali kelas Usmai dan guru pendamping Ustadz Ahmad. Jadi nama kelompok yang ada di TKIT Permata Hati ini kami ambil dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Harapannya anak-anak bisa meniru karakter yang dimiliki para sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang terakhir, ya, mohon maaf kami tidak bisa menghadirkan semua ustadz-ustadzah di sini, jadi kami bacakan ya. Kepala sekolah untuk saat ini saya sendiri, yaitu Uswatun Hasanah. Pendidikan terakhir S1 PHI Tarbiyah
Rumah saya ada di Gayudan. Kemudian wakil kepala sekolah, yaitu ada Usratna Tawakal, SPD AUD. Beliau wali kelas B3, mohon maaf. Pendidikan terakhir beliau S1 PAUD dan alamat beliau di Sambong Tengah. Kemudian ada Ustadzah Nur Inayah SPDI. Beliau wali kelas B2. Pendidikan terakhir yaitu S1 Tarbiyah Stain Pekalongan. Rumah beliau di Indracik. Kemudian ada Ustadzah Umi Solihah SAG. Beliau wali kelas B1. Pendidikan terakhir S1 Syariah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Kemudian alamat beliau ada di Perum Kalisala. Selanjutnya ada Us Adin, ya. Beliau yang mungkin tadi sudah familiar wajahnya. Us Adin Setiani ini guru pendamping kelas A2. Pendidikan terakhir beliau saat ini D1 Komputer di Purwokerto dan saat ini beliau di semester akhir dalam masa akademik S1 PIAUD. Jadi pendidikan Islam anak usia dini. Rumah beliau ada di Jalan Yosudarso, Katibayansan. Kemudian selanjutnya ada Ustadz Ahmad Besari. Ini paling ganteng ayah bunda, ya hanya satu-satunya yang dimiliki TKIT Permata Hati guru laki-laki. Ya. Jadi Pak Ahmad Besari ini beliau guru pendamping kelas B4. Pendidikan terakhir SMA dan beliau juga masih dalam masa akademik S1 PAUD. Rumah beliau ada di Jalan Ayani, Kauman, Batam. Kalau ini Uswinarsi, ya, mungkin panjenengan sudah familiar dengan Uswin ya, karena tahun kemarin sudah ada yang mungkin yang dari KBIT sudah sering bertemu dengan Uswin. Tahun ini beliau amanahnya mengajar di TKIT. Jadi Uswinarsih ini wali kelas A1, pendidikan terakhir beliau S1 PAUD. Rumahnya ada di Paskaran di Komplek SDIT Permata Hati. Kemudian ada Us Anissa, beliau guru pendamping kelas A1. Pendidikan terakhir beliau S1 PAI Tarbiyah Stain Pekalongan. Rumah beliau di Petodanan Baru. Selanjutnya ada Us Hanifah. Beliau wali kelas A3. Pendidikan terakhir beliau S1 PAUD. Rumahnya ada di Jalan Pemuda Kadilangan. Kemudian Ustadzah Maisaroh SHI. Beliau wali kelas B4. Ya. Pendidikan terakhir beliau S1 di Stain Pekalongan. Kemudian ada Ustadzah Afi Amalia Putri SPSI. Beliau wali kelas A2. Pendidikan terakhir beliau S1 Psikologi UMS. Rumah beliau ada di Jalan Wahid Hasim, Kauman. Kemudian kelewat. Ada Ustadzah Siti Hirnawati Lailiyah SE, biasa dipanggil Ushirna. Ya. Beliau S1 Ekonomi Akuntansi untuk pendidikan terakhirnya. Amanah beliau guru pendamping kelas B1 sekaligus TU. Rumahnya di Perumpuri Cempaka, Cepoko Kuning. Kemudian ada Ustadzah Elvira Eviana, biasa dipanggil Us Evi. Beliau pendidikan terakhirnya D3 Syariah. Amanahnya guru pendamping kelas A3. Rumahnya di Perum Kalisala, Jalan Waru 1, Kauman Batang. Kemudian ada Ustias Lutfi Indriani, biasa dipanggil Ustias. Pendidikan terakhir beliau KMS di Gontor. Kemudian amanahnya menjadi guru pendamping kelas B3. Alamat beliau di Jalan Yosudarso, Pekuncan, Karangasem Utara.
Selanjutnya ada Usreni Oksiska Tianingsih. Pendidikan terakhir beliau di SMK, kemudian saat ini beliau masih dalam masa akademik S1, jurusan PAUD. Amanahnya guru pendamping kelas B2, rumah beliau ada di Jalan RE Klidang Wetan. Kemudian ini yang nanti biasanya berhubungan nih sama Usdini ya, masalah keuangan. Namanya Usdirgandini Esos, biasa dipanggil Usdini. Beliau adalah TU bagian keuangan. Pendidikan terakhir beliau S1 Fisip Undip Semarang. Alamat rumahnya ada di Jalan Ayani Kauman. Kemudian ada Pak Ahmad Sodikin. Kita biasa memanggil Pak Dikin ya. Beliau adalah PU. Pendidikan terakhir beliau ST. Rumahnya ada di Kramalan Timur. Kemudian ada satu lagi PU-nya yaitu Pak Dirin Casbari. Biasa dipanggil Pak Dirin. Rumah beliau di Gayudan 1, Proyonanggan Selatan. Nah, demikian tadi Ayah Bunda penjelasan KBM dan perkenalan dari para asatidz di TKIT Permata Hati Batang. Kurang lebihnya demikian, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakillah khair. Terima kasih kepada Ustaz Atun atas penjelasannya tadi. Ayah Bunda sekalian, sudah jelas nggih? Nanti yang masuk A2 ketemu Ustadin. Halo. Boleh sama Us Afri lambaikan tangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kemudian Us Winarsih dan Us Anissa lambaikan tangannya untuk kelas A1. Ya, yang A1 boleh melambaikan tangannya, Anda sekalian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustazah Hanifah bersama Ustazah Evi lambaikan tangannya untuk Ananda kelas A3. Halo, bisa lambaikan tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita baru ketemu secara virtual ya, anak-anakku sekalian, ayah bunda yang kami hormati. Insya Allah nanti kita agendakan untuk bisa ketemu secara tatap muka. Nah, mungkin nanti pas pengambilan peralatan atau mungkin pada saat pengambilan seragam ya. Oke, kemudian masih ada sisa waktu. Sebentar, ya masih ada sisa waktu 10 menit. Monggo sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Monggo kami persilakan, bisa lewat chat atau mau langsung juga boleh. Bisa open mic. Tidak dibuka mic-nya. Sebentar, saya lihat dulu di chat-nya. Ini ada pertanyaan dari Samara Ufairah ya. Mohon materi yang disampaikan Ustaz Atun untuk di-share. Ya, Allah. Tapi karena tadi ada kesalahan, jadi akan kita edit terlebih dahulu, nih, ayah bunda, belum kita share ke kelas untuk bisa dicermati bersama. Kemudian saya lihat dulu ke atas untuk chatnya. Oke. Untuk PTM,
dari A1 M. Naban Haidar. Untuk PTM kapan usia? Ini yang jawab siapa ini? Monggo Ustaz Atun, kami persilahkan kembali. Ya. Baik, saya jawab ya, Ayah Bunda. Untuk kegiatan PTM kita masih menunggu. Jadi untuk kegiatan PTM kita masih menunggu keputusan dari dinas apakah nanti diperbolehkannya untuk PTM kapan. Kemarin ketika kita konsultasi dengan dinas untuk MOS awal 1 minggu awal di tahun ajaran baru ini masih menggunakan daring. Jadi insya Allah untuk kegiatan MOS anak-anak masa orientasi siswa atau MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah kita akan lakukan via daring dengan Zoom. Nanti jadwal ataupun info selanjutnya akan diinfokan di grup kelas masing-masing. Jadi kita masih menunggu kabar dari dinas untuk kegiatan PTM selanjutnya. Begitu Ayah Bunda. Ya, terima kasih. Dan itu sebentar. Boleh ya satu lagi, maaf ya. Nih, chatnya udah masuk. Assalamualaikum Ustazah, ini dari A3 Nadif Afkari Pranaja Yulia. Ada tatap muka Ustazah yang keliling per kelompok mboten nggih? Monggo. Mungkin sebagai pertanyaan penutup kali ya. Karena sudah mulai mau habis nih waktunya. Oke. Mungkin yang dimaksud di sini HS gitu ya, seperti homeschooling yang sempat dulu kita juga laksanakan. Akan tetapi untuk melihat kondisi sekarang ini, sepertinya kegiatan HS juga belum bisa kami lakukan. Ya, melihat kondisi Kecamatan Batang yang belum memungkinkan ya, untuk dilakukannya tatap muka di rumah masing-masing atau dulu kita sebut HS gitu. Jadi pilihan untuk saat ini demi kebaikan dan kesehatan bersama kita masih daring Ayah Bunda. Oh iya, sudah mau saya tutup tapi ada pertanyaan lagi. Gimana nih Us? Lanjut. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya ya. Untuk kegiatan daring jadwalnya jam berapa Us? Kalau pagi orang tua yang bekerja pripun solusinya? Ya, untuk kegiatan MOS ya, jadi 1 minggu awal di tahun ajaran baru ini kita ingin melatih anak-anak dan memperkenalkan anak bahwa sekarang mereka sudah mulai masuk ya. Mereka sudah mulai belajar di TKIT ini. Jadi untuk MOS mohon maaf di 1 minggu awal ini tetap kita laksanakan di pagi hari. Barangkali Ananda di rumah ada saudara atau keluarga lain yang bisa mendampingi, nanti bisa mendampingi. Adapun untuk kegiatan selanjutnya biasanya nanti bisa dikomunikasikan kepada wali kelas ataupun pendamping di kelas masing-masing. Begitu Ayah Bunda. Insya Allah nanti kita carikan solusi terbaiknya. Dan semoga ya, KBM daring ini tidak lama. Ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Kita sama-sama berdoa sehingga kegiatan KBM bisa dilaksanakan di sekolah. Oke, terima kasih Dato. Dan itu tadi pertanyaan terakhir. Mohon maaf, nanti untuk pertanyaan selanjutnya silahkan bisa chat langsung ke grup kelasnya atau bisa japri ke wali kelas ataupun pendamping Ayah Bunda sekalian. Sebelum kita tutup acara ini, mohon bisa menyalakan kameranya semua. Kita akan berfoto bersama dulu. Nah, ini sebagai perkenalan wajah Ayah Bunda sekalian, dan kalau ada anandanya boleh ya di sampingnya. Masker boleh dibuka dulu.
Sini dong, ini usnya nih. Ya nih, Ustazah mau lihat ini. Nih, Caca yang sebenarnya sini kayak apa nih sini? Usnya biar lihat nih. Maskernya boleh dibuka sebentar ya, tidak apa. Karena kita akan. Nah itu cantiknya, gantengnya. Apa? Ah, sini dong. Cacanya kumat. Api bisa dikasih apa-apa 1, 2, 3 gitu. Sudah siap nggih Ayah Bunda? Siap. Iya. Kamera us yang belum us. Kenapa? Kamera yang belum di on. Kameranya Oh ya, yang kamera yang bisa belum di on, nyala. monggo silahkan di on kan dulu. Ya, cantiknya mana ya, Nana? Masya Adik saya, Caca. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini sebentar sini. Katanya nanti mau sekolah. Ustaz Ahmad itu saukinya mana? Cah. Oke, saya mulai nggih, Ayah Bunda nggih. Ya, sebentar Oke, masih. ya. Oh iya. Ya, masalahnya. Nah, sebentar, Cah. Nanti kita display berkali-kali ya. Usnya biar tahu Caca. Saya mulai nggih. Ini. 1, 2, 3. Senyum. Oh, malah Umar ini adiknya yang itu tuh. Sedap. Sudah. Sedap. Ada lagi yang belum dibuka siapa? Lagi Sekali lagi ya. Ya, koleksinya biar banyak. Cantik gak ya? Oke. Ini sebentar saya nggak mau. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun. Iya, terima Ayah kasih. Bunda. Sebagai perkenalan awal, nanti insya Allah kita akan menyambungnya silaturahim kita nanti Zoom per kelas agar lebih intens nggih Ayah Bunda sekalian. Dan untuk pelaksanaan MOS sementara kita pakai Zoom bersama besar TKA dan TKP. Kemudian 3 hari selanjutnya baru per kelas biar kita lebih intens walaupun melalui jaringan internet atau online. Oke ya Bunda sekalian dan anak-anakku yang kami cintai, terima kasih sekali atas waktunya, atas kuotanya ya, karena ini pakai kuota, atas semua yang sudah disediakan. Kita akan bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan pemimpin dunia, calon-calon pemimpin dunia yang akan menaklukkan dunia ini dengan kejayaan Islam. Ya, dan kami mohon maaf apabila banyak gangguan tadi juga salah kata dari saya. Mohon maaf ya, ini ini tuh memang cirinya begini, semangat lebih dari 100%, bisa jadi 1000%. Karena saya tuh gemes kalau lihat orang semangat, padahal karunia Allah itu sudah sangat banyak sekali. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah dengan cobaan ya, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Allah ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Kita pasti bisa menghadapi semuanya. Kita pasti bisa capai cita-cita tertinggi. Kita pasti bisa membuat Islam ini jaya. Bendera Islam akan berkibar dimanapun kita berada. Ntar dulu belum selesai. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah Ustazah. Dadah Mas Dafa. Dadah Mas siapa Mbak Nafas ya. Dadah Mas Sauki. Dadah Mas Alifat.